Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan jikalau hari ini kita bisa datang kembali untuk beribadah pada Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Ya, semuanya kita dalam pemeliharaan daripada Tuhan. Tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong kita. Oleh sebab itu, mari kita dengan sepenuh hati kita mau memuji Tuhan. Kupujimu Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, Tuhan selalu menyertai kita. Sudah selayaknya lah kita pada saat ini sudah datang memuji, menyembah Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Oh ku puji namamu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah Tuhan. Kasih-Mu tak berubah. Melengit langit. Kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan yang maha mulia. Terpujilah Tuhan yang maha mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang maha mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Katakan sekali lagi, terpujilah Tuhan yang maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang maha mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang maha mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Biarlah kita pada saat ini, kita dengan satu kesungguhan hati, kita datang, kita memberikan satu penghormatan yang tertinggi kepada Tuhan, Allah kita. Mari kita angkat satu pujian, penghormatanku. Tuhan Yesus sudah mau mati untuk kita, bahkan sampai di atas kayu salib. Bagaimana kita mengucap syukur pada Dia? Ucap syukur padamu
Pujian ribuan malaikat tak cukup nyatakan syukurmu. Aku jadi sebagaimana dirimu. Semua itu karya mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Dalammu selamatkanku, kuasa-Mu bangkitkanku. Mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Biar hidupku selalu menyenangkan-Mu, Tuhanku. Segala puji bagi karya yang Kau beri. Dalam-Mu selamatkanku, kuasa-Mu bangkitkanku. Mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Biarlah semua kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Bapak Ibu silakan duduk. Kita akan sama-sama membacakan firman Tuhan secara bertanggapan. Pada hari ini firman Tuhan kita ambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 17 hingga ayat ke-32. Saya akan memulainya, Bapak Ibu silakan meresponinya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah kamu beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian juga segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu.
Kita ulang sekali lagi ya 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Allah yang sudah mau mati di atas kayu salib, Dia korbankan kedudukannya di sorga hanya untuk saudara dan saya. Pada saat ini, mungkin dalam 1 pekan kita sudah melakukan hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Mari dengan merendahkan diri, kita katakan, Tuhan, aku mau datang kepadamu. Dari gunungan malam kelam, Yesus Tuhan, aku datang, masuk hidup cerah dan senang, padamu ku datang. Dulu sakit, kini ku sembuh, lepas miskin, kini melimpah, lepas dosa, masuk dalam-Mu, padamu ku datang. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purba kala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Mari kita mau dengan kerendahan hati kita mau sekali lagi kita katakan pada Tuhan, Tuhan, ampunilah kami yang gagal, kami yang hina ini. Tebuslah kami dari gagal dan kehinaan. Yesus Tuhan, aku datang, masuk mulia dan rahmat salib, padamu ku datang. Dulu derita, kini sentosa, lepas ombak, kini terbang, tak mengeluh, namun bermazmur, padamu ku datang. Saudara, hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk mengakui kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Mari di hadapan Tuhan dimanapun kita berada saat ini, dengan hati yang berharap kiranya Tuhan mau mendengarkan permohonan kita, mengasihani dan mengampuni dosa kita. Akuilah di hadapannya segala kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat.
setiap kami anak-anak-Mu pada hari ini ya Tuhan, kembali datang kepadamu dengan membawa segala dosa-dosa dan kesalahan kami kepadamu. Di hadapan-Mu Tuhan, kami semua adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang telah melakukan banyak kesalahan dan gagal untuk menuruti segenap kehendak-Mu. Kami berbuat dosa di dalam banyak hal, dengan pikiran kami, dengan perkataan kami, dengan perilaku dan perbuatan kami. Kami manusia yang lemah dan fana, tetapi yang seringkali tidak menyadari keadaan kami, tetapi kami seringkali mengandalkan pengetahuan kami, kemampuan kami, pengalaman kami di dalam menghadapi segala situasi dan tantangan hidup. Seringkali kami merasa kami sanggup dan mampu. Tetapi sesungguhnya ya Tuhan, Engkau saja yang mengetahui segala kerapuhan kami. Ketika kami mulai merasa lemah, letih, dan lesu, bahkan seringkali kami juga mengeluh kepadamu ya Tuhan dan tidak berbalik sungguh-sungguh mencari Engkau, mencari kekuatan-Mu, berharap kepadamu. Seringkali kami lebih menaruh harapan kami kepada manusia, kepada orang lain atau kepada dunia ini. Ampunilah kami Tuhan yang seringkali kurang percaya dan kurang bersandar kepadamu, sehingga hidup kami seringkali dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Ampunilah pikiran kami yang sering memikirkan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang jahat dan berdosa. Kami sering menginginkan hal-hal yang fana dan bukan hal-hal yang mempunyai nilai kekal. Ampunilah kami ya Tuhan di dalam segala keadaan kami yang berdosa. Kasihanilah kami. Bersihkanlah kami kembali dengan darah anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk keselamatan kami. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus kembali memperbaharui segenap diri kami. Inilah permohonan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Sebab di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu diri-Nya sendiri. Karena itu saudara, mari kita yang sudah diampuni, kita percaya Tuhan mendengar permohonan doa kita. Mari kita menyambut dengan menyanyi, hatiku bersuka cita karena Ia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaiblah yang menghapus dosa. Hatiku bersuka cita karena Dia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaiblah yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Dia terindah. Dialah Tuhanmu, habisku mati bebaskanku. Hanya Yesus yang terindah dan ku dipuaskannya. Ku hanya pandang padanya, rohku dibebaskannya. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Dia terindah. Dialah Tuhanmu, habisku mati bebaskanku. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasih-Nya, kenakanlah belas kasihan,
kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari saudara-saudara kita ucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Pada hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Musa dengan tema perkataan yang baik dan sikap mengampuni. Mari kita mau sama-sama persiapkan diri kita, biarlah kehendak Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang membentuk kita, seperti Tuhan membentuk bejana tanah liat. Kehendak-Mu, oh genapkanlah, ku tanah liat, Kau penjuna, bentuklah aku seturut-Mu, ku mau kehendak-Mu, biarlah genaplah. Kehendak-Mu, oh genapkanlah. Pimpinlah aku seturut-Mu. Penuhi aku dengan Roh-Mu, tinggal selalu di hatiku. Kepada hamba-Nya kami persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah. Walaupun tempat kita berbeda-beda, tapi kita percaya Tuhan kita itu maha hadir. Tuhan itu melampaui ruang dan waktu. Saudara dimanapun berada, Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati ibadah kita. Mari bersama-sama kita akan masuk di dalam doa, mohon pimpinan Tuhan. Ya Tuhan, Bapa yang penuh rahmat dan rahimi, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh datang untuk beribadah, memuji Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Tuhan berkatilah ibadah kami, biar kami boleh dijamah oleh firman Tuhan. Bila Roh Kudus menerjemahkan firman Tuhan di dalam bahasa pergumulan kami masing-masing. Sehingga hidup kami terus ditransformasi oleh firman Tuhan. Hidup kami terus diubah agar kami serupa dengan Kristus Yesus. Tuhan berkatilah akan ibadah pada hari ini. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Urapi dan pakailah hamba-Mu sebagai alat di tangan-Mu yang efektif. Kami berdoa demi Kristus Yesus Juru Selamat kami yang agung. Amin. Kita bersama-sama akan merenungkan
Tema yaitu perkataan dan perbuatan yang membangun. Efesus pasal 4 ayat 29 sampai 32. Tadi kita sudah membacakan, kita akan mengulangi dari 29 sampai 32. Demikianlah sabda firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, pandemi COVID-19 berdampak besar pada kehidupan setiap kita. Menjalani karantina wilayah dan tetap berada di rumah bagi sebagian orang akan mempererat kebersamaan dalam keluarga. Namun bagi sebagian orang hal ini justru memperuncing perbedaan dan meningkatkan konflik yang memang sudah ada. Pembatasan kehidupan sosial selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan dalam kondisi tertentu memang dapat menghadirkan ketidakpastian, pemisahan, ketakutan bagi banyak individu, pasangan dan keluarga. Pandemi ini membuat banyak orang merasa bingung, cemas, stres, dan frustrasi. Sejumlah orang khawatir, sakit atau tertular COVID-19. Di sisi yang lain mereka juga risau masalah finansial, pekerjaan, masa depan, dan kondisi setelah pandemi. Dalam kondisi itu kekerasan dalam rumah tangga, KDRT terjadi, dan perceraian yang menghancurkan keluarga berlangsung. Perempuan dan anak-anak pun merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban. Bapak Ibu Saudara sekalian, menurut data WHO, banyak negara melaporkan terjadi peningkatan kasus KDRT di masa pandemi ini. Antara lain di Inggris, Prancis, Spanyol, Jepang, China, bahkan di Indonesia. Di Spanyol, KDRT pada April 2020 meningkat 60% ketimbang April 2019. Di Inggris, panggilan pada saluran laporan KDRT meningkat 49%. Pada awal April 2020 jika dibandingkan dengan April 2019. Di Prancis laporan KDRT naik 3 kali lipat sejak negara itu memperlakukan lockdown. Di Jepang istilah perceraian corona bahkan menjadi tren dari banyak pasangan di negeri itu. Di Tiongkok permohonan perceraian pun meningkat di provinsi Sichuan atau Shanxi. Lebih dari 300 pasangan mendaftarkan perceraian mereka sejak 24 Februari yang lalu. Di Indonesia kecenderungan yang sama juga berlangsung. Data Komnas Perempuan selama wabah hingga 17 April. Pengaduan kekerasan pada perempuan via surat elektronik sebanyak 204 kasus. Ada pula 208 pengaduan via telepon dan 62 via surat. Selain KDRT, keharusan menjalankan karantina juga meninggikan kecenderungan terjadinya perceraian. Bapak Ibu Saudara sekalian, karantina wilayah untuk memutus penyebaran COVID-19 menimbulkan efek samping yang mahal, yaitu kekerasan dalam rumah tangga, perceraian yang meningkat, dan bagi sebagian orang ternyata rumah bukanlah tempat yang aman. Alkitab mengajarkan bahwa supaya kita diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita. Dan mengenakan manusia yang baru yang telah diciptakan di dalam Kristus Yesus.
Orang-orang Efesus banyak menjadi Kristen, tapi sedikit yang menjalankan kekristenannya. Bahkan banyak yang masih menjalani kehidupan mereka yang masih lama. Oleh karena itu Paulus memberikan surat kepada jemaat di Efesus untuk memperbaharui kehidupan jemaat menjadi manusia yang baru. Itulah sebabnya jika kita ingin diselamatkan di dalam Kristus, maka kita tidak boleh lagi menjalankan kehidupan sebagai manusia yang lama, tapi harus hidup sebagai manusia baru yang selalu memberi diri untuk hidup dalam pimpinan Roh Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang Kristen tidak cukup kita menjadi anggota gereja. Tidak cukup kita dibaptis dan aktif melayani di gereja tanpa hidup sebagai manusia baru. Oleh sebab itu, menjadi orang Kristen bukan sekedar tukar agama. Seperti kita mengganti atau menukar baju. Atau cukup dengan mengganti nama, ada tambahan nama yang diambil dari Alkitab. Misalnya Petrus atau Paulus. Tapi perilaku kita tetap sama, tidak berubah. Tidak aneh. Ya, tidak aneh kalau kita pernah mendengar berita di surat kabar atau di TV. Yang menjadi koruptor atau penjahat namanya keren. Ya, Petrus, Andreas, atau Paulus, atau mungkin Musa Salomo. Saudara-saudara, kalau kita membaca kembali petunjuk hidup baru dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat 9b sampai ayat 10 dikatakan, kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Itu artinya menjadi Kristen, saudara sekalian. Itu artinya percaya pada Kristus. Yang berubah adalah seluruh diri kita, seluruh keberadaan kita. Dan dari manusia lama menjadi manusia baru. Oleh sebab itu, kehidupan kita harus kita rawat dengan sepenuh hati. Kita jaga dengan kekudusan kehidupan kita yang baik. Yang pertama, saudara sekalian, perkataan yang membangun. Di dalam ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ungkapan mulutmu harimaumu adalah ungkapan yang sangat terkenal, karena hanya terdiri dari 2 kata, namun memiliki arti yang mendalam. Ungkapan tersebut mengingatkan kita bahwa kita perlu berhati-hati dengan perkataan yang kita ucapkan dari mulut kita, supaya efek dari apa yang kita ucapkan tidak berbalik menerkam kita seperti seekor harimau menerkam mangsanya. Ada yang pernah bilang, dipukul dengan rotan bisa sembuh dalam 1 minggu. Namun ucapan yang melukai bisa dibawa sampai mati. Untuk itu waspadailah ucapan kita. Khususnya saat hati sedang panas dan emosi sedang tinggi. Jika tidak menguasai diri, perkataan kita bisa menyakiti orang-orang yang kita kasihi. Mungkin itu adalah pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita. Dikisahkan ada seorang anak yang pernah dilecehkan dengan kata-kata saat dia berada di sebuah gereja. Setelah dewasa dia menjadi penguasa. Dia menjadi kejam dan tega membunuh ribuan orang yang tidak bersalah. Semua itu akarnya adalah kepahitan, akar pahit lantaran ucapan yang merendahkan dan menyakiti dia pada masa kecilnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengarkanlah nasihat kuno yang masih relevan sampai hari ini. Lidah lembut adalah pohon kehidupan. Tetapi lidah curang melukai hati. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Tapi lidah orang bijak
mendatangkan kesembuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Tahun lalu ada seorang wanita yang sering mengucapkan kalimat-kalimat yang bernada menghina, membenci, mengadu domba. Kita tahu dia juga sekaligus menyebarkan hoak. Dan nasib wanita itu sangat kasihan. Akhirnya dia harus mendekam di penjara karena tidak bisa menguasai lidahnya. Kita tahu lidah yang panjangnya hanya 5 cm, saudara sekalian, bisa memenggal leher kita sendiri. Hidup di zaman modern ini membuat anak Tuhan harus berhadapan dengan banyak tantangan, terutama pengaruh-pengaruh buruk dari orang-orang di sekitar kita. Film, iklan, media cetak yang seringkali menampilkan dan mengeluarkan kalimat-kalimat yang kasar, kotor, dan sia-sia. Berhati-hatilah. Ini juga yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Bapak Ibu Saudara sekalian, fenomena ini tidak hanya terjadi di masa ini. Dulu di masa pelayanan Paulus pun umat Tuhan diperhadapkan dengan permasalahan yang sama. Itu hal perkataan atau ucapan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Paulus menekankan agar kita berhati-hati dengan ucapan kita. Sehingga bukan perkataan yang kotor, negatif atau sia-sia yang keluar dari mulut kita. Ketika kita berbicara, hendaklah ucapan kita adalah ucapan yang membangun, yang memberkati orang lain. Demikianlah firman Tuhan mengatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jelaslah bahwa perkataan yang baik itu dapat dipakai Tuhan untuk membangun dan menguatkan orang lain. Sehingga mereka dapat merasakan kasih dan anugerahnya turun atas mereka. Terlebih lagi melalui setiap perkataan kita, kehidupan kita dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Tapi apabila kita mengeluarkan kalimat kasar atau ucapan-ucapan negatif, hal ini tidak hanya berdampak buruk terhadap orang lain yang mendengarnya, tetapi juga bagi kita sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus mengingatkan atau memperingati jemaat Efesus, jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulut kita. Kalau kita perhatikan, perkataan kotor bahasa aslinya adalah sapros. Yang dimaksud adalah perkataan yang jahat, yang menghina, yang membusukkan, yang provokatif. Yang dapat menjadi titik awal menyalakan api yang sanggup melukai, membakar dan menghanguskan hidup orang lain. Seringkali tanpa sadar ada banyak kata-kata sia-sia yang meluncur begitu saja dari mulut kita. Terlebih-lebih jika kita sering atau kita sedang dikuasai oleh emosi. Yang termasuk dalam perkataan kotor antara lain ialah fitnah. Yaitu perkataan yang tidak didasarkan kebenaran. Yang sengaja disebarkan dengan tujuan menjelek-jelekan atau merusak nama baik seseorang. Gosip, obrolan negatif tentang orang lain. Atau makian, yaitu kata-kata kasar yang diucapkan seseorang karena sedang tersulut oleh kemarahan. Napoleon Bonaparte, seorang jenderal dan juga seorang kaisar terkenal Prancis, pernah mengatakan 4 buah surat kabar lebih berbahaya daripada 1000 senapan. Artinya bahwa perkataan gosip, fitnah atau hoak, kata-kata negatif yang dibesar-besarkan bisa berdampak buruk bagi kehidupan orang lain. Menjadi bumerang bagi yang menyebarkannya. Alkitab menjelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai bagian dari gambar dan rupa Allah. Yang menciptakan segala yang ada melalui perkataan atau firman. Karena itu perkataan kita memiliki
kuasa yang nyata. Seorang doktor, Dr. Masaru Emoto, seorang ilmuwan dari Jepang, selama bertahun-tahun melakukan satu riset atau eksperimen terhadap air. Dan hasil penelitiannya ini kemudian dipublikasikan dalam buku yang berjudul The Hidden Message in Water. Dalam buku tersebut dia menjelaskan bahwa ternyata air dapat menyerap, menyimpan dan bereaksi terhadap emosi manusia yang dipaparkan terhadapnya. Air yang kepadanya diucapkan perkataan yang positif, kata-kata pujian atau suara musik yang indah, maka kristal molekul airnya yang dilihat dengan mikroskop elektron akan menunjukkan satu konfigurasi yang indah dan menakjubkan sekali. Sebaliknya air yang kepadanya diekspos perkataan yang negatif, kata-kata yang berisi ekspresi ujaran kebencian atau musik yang gaduh, yang hingar-bingar, maka kristal molekulnya akan bereaksi dengan menampilkan konfigurasi yang berantakan, buruk, bahkan menakutkan. Sebagaimana kita mengetahui hampir 70% daripada tubuh manusia terdiri daripada unsur air. Karena itu waspadalah. Karena perkataan yang diucapkan terhadap diri kita maupun terhadap orang lain tanpa sadar akan diserap, disimpan, dan dalam jangka panjang dapat mempengaruhi atau berdampak terhadap kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, menyadari pengaruh perkataan terhadap kehidupan kita, maka pastikanlah perkataan yang kita ucapkan adalah perkataan yang positif, yang konstruktif atau yang membangun, bukan perkataan yang negatif, yang destruktif atau yang menghancurkan. Itulah sebabnya kita perlu mendisiplin mulut kita untuk terlatih mengucapkan kata-kata yang selektif. Jangan tergesa-gesa berbicara. Bapak Ibu Saudara sekalian, berhati-hatilah sebelum mengucapkan sesuatu. Mengapa? Pertama, sebelum kita atau Anda mengucapkan sesuatu, pikirkanlah bahwa benarkah yang saya katakan ini? Banyak perkataan yang enak didengar tapi belum tentu berasal daripada informasi yang benar. Yang kedua, pantaskah apa yang saya katakan ini? Banyak perkataan yang mendesak untuk diutarakan, namun belum tentu pantas untuk diucapkan. Dan yang ketiga, pentingkah apa yang saya katakan? Terkadang ada perkataan yang sebenarnya tidak penting untuk dikatakan. Dan yang keempat, bergunakah apa yang saya katakan ini? Banyak perkataan yang sekalipun terasa penting, namun sebenarnya tidak berguna untuk dikatakan. Orang-orang besar dikenal dan dikenang dengan kata-kata besar. Sekalipun mereka telah tidak ada. Kata-katanya yang membangun tetap mampu membangkitkan motivasi menjadi satu sumber inspirasi yang abadi. Perkataan mereka sering dikutip sebagai kutipan dari generasi ke generasi. Misalnya Nelson Mandela, seorang tokoh penentang rezim apartheid di Afrika Selatan, yang dipenjara selama hampir 3 dekade, sangat paham tentang kuasa perkataan. Kita tak jarang mengutip perkataannya saat ini, tetapi selama di dalam penjara ia tidak banyak bicara karena menyadari akibat yang dapat ditimbulkannya. 1 dekade setelah pembebasannya dia berkata, pengalaman selama 27 tahun mendekam di penjara telah mengajarkan saya untuk menggunakan kesunyian dan kesendirian itu guna memahami betapa berharganya perkataan. Dan betapa kuat dampak perkataan terhadap hidup mati seseorang. Bapak Ibu Saudara sekalian, mulailah membangun kebiasaan untuk memperkatakan perkataan yang positif.
kritik yang membangun, teguran yang penuh kasih, dan nasihat yang membangkitkan semangat. Jika sampai hari ini kita masih sulit mengendalikan ucapan kita, berdoalah dan mohon pertolongan Roh Kudus agar kita bisa mengendalikan kata-kata kita di dalam kehidupan berjemaat, di dalam kehidupan berkeluarga. Biar kata-kata yang meluncur dari mulut kita adalah kata-kata yang membangun, yang memberkati, yang membawa akan motivasi, inspirasi, dorongan bagi orang-orang di sekitar kita. Khususnya bagi pasangan kita, bagi keluarga kita. Yang kedua, saudara sekalian, kita akan belajar sikap dan perbuatan yang membangun. Ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ada anggapan bahwa gereja seharusnya berisi kumpulan orang percaya yang memiliki kehidupan yang sempurna. Mereka tidak pernah marah, cepat mengampuni, tidak melakukan perbuatan amoral, tidak bergosip, dan lain sebagainya. Padahal fakta justru sebaliknya. Bahwa gereja berisi umat yang tidak sempurna. Tandanya di dalamnya masih ada konflik, ada gesekan, atau perselisihan. Baik dalam skala lokal maupun skala global di seluruh dunia. Itulah sebabnya Alkitab banyak memberikan nasihat mengenai cara hidup berjemaat sebagai tubuh Kristus. Melalui suratnya kepada jemaat Efesus, Paulus menasihatkan agar mereka saling menunjukkan keramahan, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Saudara sekalian, kita melihat yang pertama, kata ramah seorang terhadap yang lain. Ramah bahasa Yunani adalah krestos. Semua pemunculan kata krestos dalam Alkitab memiliki arti ramah, murah hati, dan baik hati. Jadi sikap ramah berhubungan erat dengan murah hati dan perbuatan baik. Kata ini beberapa kali digunakan untuk kebaikan Tuhan atas kita. Jadi kita dituntut untuk menjadi baik bukan sekedar ramah. Benar-benar menebarkan kebaikan bagi orang lain. Sikap ramah juga adalah sikap baik hati dan menarik budi bahasanya. Suka bergaul, menyenangkan dalam pergaulan. Dalam setiap tindakan dan perkataannya. Ya tidak akan pernah melukai orang-orang di sekitarnya. Paulus mengingatkan kembali untuk jemaat bahwa sikap ramah sangat perlu untuk dimiliki dalam sebuah komunitas maupun di luar komunitas mereka. Tentu hal ini juga harus diaplikasikan dalam kehidupan keluarga kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah penuh kasih mesra. Kasih mesra dalam bahasa Yunani adalah eusplenoi. Hampir semua versi Inggris memilih terjemahan hati yang lembut. Arti kata Yunani yang hanya muncul 2 kali di seluruh perjanjian baru lebih ke arah belas kasihan. Jadi kasih mesra ini punya pengertian lemah lembut, juga punya pengertian belas kasihan. Menyikapi orang lain yang bersalah kepada kita bukanlah dengan menyimpan kepahitan atau kegeraman maupun mengeluarkan makian, melainkan menunjukkan kasih mesra, hati yang lembut dan penuh belas kasihan. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan. Bagaimana kasih yang tidak goyah, walaupun ia dikhianati, disangkali, ditinggalkan, menghadapi tantangannya sendiri. Kasih mesra itu adalah kasih yang harus dipraktekkan, bukan sekedar teori. Bagi Yesus, kasih tidak cukup hanya diajarkan, dijadikan simbol, slogan atau wacana. Tetapi harus melekat dalam gaya hidup kita. Sehingga menjadi ciri khas setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Orang lain dapat mengenal kita sebagai murid Tuhan bukan karena model
Warna pakaian kita yang kita pakai bukan hanya sekedar ibadah minggu yang setia kita hadiri. Bukan hanya sekedar kata-kata yang berbau agama atau rohani yang kita lontarkan. Bukan hanya dari berapa banyak ayat Alkitab yang rajin kita kutip atau kita hafalkan. Bukan pula jabatan yang kita sandang dalam gereja. Identitas seseorang murid diukur dari bagaimana relasi yang penuh kasih mesra dengan Tuhan dan sesama. Yang ketiga yaitu saling mengampuni. Mengampuni bahasa Yunani adalah serisomenoi. 2 poin di atas, keramaan atau kebaikan, kasih mesra atau belas kasihan akan sukar ditunjukkan apabila tidak ada pengampunan. Kata mengampuni dalam perjanjian baru terdapat 2 kata kerja yaitu karizomai yang artinya melakukan karena anugerah. Apimi dan kata benda apesis yang artinya melepaskan. Orang berdosa yang diampuni harus juga mengampuni orang lain. Demikian yang diperintahkan Paulus untuk saling mengampuni. Poin ketiga mengindikasikan bahwa jemaat di Efesus membutuhkan pengampunan di antara mereka. Nampaknya ada sebagian dari mereka masing sukar mengampuni saudara seiman. Sehingga Paulus perlu mengingatkan bahwa mereka telah diampuni oleh Allah. Nasihat bahwa mereka perlu saling mengampuni menunjukkan bahwa jemaat Efesus tidak berisi kumpulan manusia yang sempurna. Mereka masing bisa saling menyakiti dan merasakan sakit hati. Selama kita masing bisa merasa sakit hati, tersinggung atau marah karena sikap, perkataan atau perbuatan orang lain, artinya kita masing belum sempurna. Begitu pula dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu kita yang ada di dalam Kristus, marilah kita memulai bersikap ramah, penuh kasih ilahi, dan mengampuni orang lain. Karena di dalam Kristus kita telah terlebih dahulu menerima pengampunan daripada Allah. Ada sebuah ilustrasi yang mungkin saudara pernah dengar tentang lukisan perjamuan terakhir. Yang dilukis oleh Leonardo da Vinci. Dibuat selama 7 tahun. Dan menggambarkan 12 rasul dan Yesus yang sedang mengadakan perjamuan terakhir. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertama-tama Da Vinci memilih untuk melukis Kristus. Karena ini bukan proyek yang serius daripada raja. Setelah berminggu-minggu akhirnya ada seorang model yang cocok dengan penggambaran Yesus. Dia merupakan seorang anak muda yang berusia 19 tahun. Yang bernama Pietro Bandinelli. Yang memiliki wajah yang lugu, yang polos, wajah tanpa dosa. Selama 6 bulan, Da Vinci melukis karakter ini dengan serius hingga selesai. Kemudian dia memakai 6 tahun untuk melanjutkan pekerjaannya. Satu persatu dia mencari tokoh-tokoh yang tepat. Dilukis sebagai pelambang 11 rasul, saudara sekalian. Akhirnya tinggal tokoh Yudas Iskariot sebagai tahap akhir daripada mahakaryanya. Yudas Iskariot selama berminggu-minggu Da Vinci mencari orang yang berwajah keras, bertampang penipu, kejam dan pengkhianat. Akhirnya dia menemukan sosok pria di penjara bawah tanah di Roma. Orang tersebut dijatuhkan hukuman mati sebagai seorang penjahat dan seorang pembunuh. Ketika Da Vinci melihatnya dalam kegelapan bawah tanah. Dia melihat pria yang tak terurus, berewokan, dengan serawat wajah yang memiliki sifat yang sangat kejam, bejat, wajah yang memang mengekspresikan wajah yang penuh dengan kebengisan. Ini adalah sosok yang cocok menjadi Yudas. Selama 6 bulan tahanan ini duduk di hadapan Da Vinci. Saat menyelesaikan sapuan yang terakhir, Da Vinci berkata kepada pengawal yang mendampingi, "Saya sudah selesai, bawalah tahanan ini keluar." Saat itu tahanan itu mendadak menangis. "Oh
Tuan Da Vinci. Pandanglah saya. Apakah Anda tidak tahu siapa diri saya yang sebenarnya? Dengan heran Da Vinci mengamat-amati wajah tahanan tersebut. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya dan mengatakan, tidak, saya tidak pernah melihat Anda sebelumnya. Sambil menegadakan wajah ke atas, tahanan itu menangis dan berdoa, ya Tuhan, apakah saya sudah terjatuh begitu dalam? Lalu dia memandang kembali Da Vinci dan sambil menangis dia berkata, Da Vinci, saya adalah anak muda yang pernah Anda lukis 7 tahun yang lalu sebagai pelambang Yesus. Bandinelli yang tadinya begitu murni, polos, yang tidak terlalu tercemar oleh dosa-dosa dunia. 7 tahun kemudian jatuh ke dalam dosa dan kejahatan. Dia pun berubah dari pelambang Yesus menjadi pelambang karakter seorang Yudas Iskariot. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah apa yang dialami oleh Bandinelli juga merupakan tantangan terbesar kita sebagai orang percaya. Dalam beberapa waktu seseorang bisa begitu mirip dengan Kristus. Tapi ketika pandemi COVID-19 melanda kehidupan manusia, pandemi ini bisa membuat banyak orang merasa bingung, cemas, stres, dan frustrasi. Di sisi yang lain kita juga risau masalah finansial, masalah pekerjaan masa depan, kondisi setelah pandemi. Perasaan emosi kita diaduk-aduk, kita galau menghadapi masa depan kita. Iman dan kerohanian kita sedang menghadapi ujian yang berat. Bukan tidak mungkin seseorang berubah drastis menjadi mirip Yudas. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah melalui pandemi COVID-19, sekali lagi kita mau merendahkan diri. Sadar di hadapan Tuhan bahwa fokus hidup kita bukan harta, takhta, dan wanita. Bukan pekerjaan, kesibukan yang tiada habis-habisnya. Bukan teknologi dan kenikmatan yang ditawarkan. Tapi fokus hidup kita adalah menata ulang kehidupan kita. Meninggalkan manusia yang lama dan mengenakan manusia yang baru. Dari hari ke hari semakin diperbaharui. Itu adalah hal yang paling penting dan terutama. Manusia baru adalah manusia yang serupa dengan Kristus. Fokus utamanya adalah Kristus. Karakternya adalah karakter Kristus. Dan kehidupan yang taat pada kehendak Kristus. Biar Tuhan menolong kita sekalian. Boleh menjadi manusia baru. Di dalam perkataan kita. Di dalam sikap dan perbuatan kita. Kita sungguh-sungguh serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, sekalipun suara manusia sudah berhenti, tapi biarlah Roh Kudus terus berbicara kepada setiap kami. Pribadi lepas pribadi. Engkau paling tahu keadaan setiap kami. Tidak ada yang tersembunyi setiap kami di hadapan Tuhan. Semua topeng-topeng yang kami kenakan di hadapan Tuhan semua transparan. Engkau tahu keadaan kami. Engkau tahu apa yang kami katakan kepada pasangan kami, kepada keluarga kami selama ini. Engkau tahu sikap dan perbuatan kami. Apakah sudah sesuai dengan identitas kami, status kami sebagai orang yang mengaku percaya. Manusia yang baru. Atau kami justru dari perkataan, sikap dan perbuatan kami. Justru manusia lama masih mengedap dalam diri kami. Kami masih jauh serupa dengan Kristus. Justru kami lebih serupa dengan Yudas. Tuhan ampunilah kami. Biar sekali lagi firman Tuhan
mengingatkan, menegur kami. Dan biarlah Roh Kudus menolong setiap kami agar boleh mengalami transformasi dalam hidup kami, di dalam tutur kata kami, di dalam sikap dan perbuatan kami. Agar kami di tengah-tengah kondisi wabah COVID-19 kami mengalami pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan. Sehingga hidup kami semakin dibentuk serupa dengan Kristus. Tuhan berkati kami sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Demi Kristus Yesus kami telah berdoa bersama. Kita katakan sama-sama, amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita sehingga kita bisa menggunakan kata-kata yang baik dalam kehidupan rumah tangga kita dan memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini kita akan sama-sama juga memberikan persembahan pada Tuhan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tertampil di layar kita. Kemudian jikalau Bapak Ibu tidak familiar dengan persembahan via QR Code atau transfer, Bapak Ibu bisa kumpulkan persembahan itu dan kemudian dibawa pada saat persembahan di hari Minggu. Mari kita mau sama-sama, kita mau memuji Tuhan, kita responi firman Tuhan. Kalau ada kasih di dalam hidup kita, kasih yang dari Tuhan, yang lemah lembut, yang memaafkan, yang murah hati, pasti kita juga bisa mengasihi sesama kita. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Tuhan ajar kami untuk saling mengasihi, ajar kami Tuhan untuk saling mengampuni ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk saling mengampuni Tuhan. Ajarilah kasih-Mu oh Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batas. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita minta Tuhan mengajar kita untuk saling mengasihi, untuk bisa kita saling mengampuni, untuk kita menunjukkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ajar kami Tuhan, ajarilah kami ini kasih-Mu oh Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau begitu baik meninggalkan kerajaan surga datang ke dunia ini dengan satu tujuan, menyelamatkan kami. Ya Tuhan, biarlah kasih-Mu itu bisa kami
lakukan juga dalam kehidupan kami, dalam kami berkeluarga, dalam kami hidup dalam masyarakat. Ada perkataan-perkataan baik yang keluar dari hidup kami, dari mulut kami, sehingga sungguh kami bisa mencerminkan anak-anak Tuhan, membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Ajar kami juga untuk bisa saling mengampuni satu sama orang lain, tidak menyimpan kepahitan. Kami mau serahkan semuanya pada Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini kami juga berkesempatan untuk memberi persembahan pada Tuhan. Mari Tuhan, Kau mau tolong para pengurus gereja untuk bisa mengelola uang ini dengan baik, untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini, untuk berguna bagi sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hidup kami 1 minggu depan. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Hanya kami mau berserah, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom, salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu, jemaat dimanapun berada. Bersyukur hari ini kita masih tetap bisa beribadah. Dan saya percaya kita sungguh mendapatkan berkat rohani yang limpah dari Tuhan. Saudara, hari ini kita sudah tiba di minggu yang ketiga di bulan Juni. Masih di dalam masa-masa peralihan atau transisi. Setelah mulai ada pelonggaran ya, dalam hal PSBB, saudara, sampai hari ini memang kita gereja belum mengadakan ibadah di gereja kembali. Kita masih melihat perkembangan, memantau keadaan, dan tentu saja kita juga tengah mempersiapkan ya untuk bisa dimulai kembali ibadah di gereja. Saudara, mari kita terus berharap dan kita berdoa kepada Tuhan agar kita pada akhirnya bisa dipertemukan kembali, dimungkinkan kembali untuk kita bisa beribadah bersama-sama di gereja. Tentu saudara dengan kondisi yang kita juga sudah sama-sama memahami ya, ada protokol kesehatan yang kita akan jalani. Saudara terus ikuti perkembangan, karena tentu kami akan menginformasikan kepada seluruh jemaat bila mana kita akan memulai kembali ya ibadah hari Minggu di gereja. Kita akan terus ya mengupdate. Dan selama belum terjadi hal itu, saya mendorong Bapak Ibu semua tetap kita bertekun dan setia di dalam ibadah hari Minggu secara online. Dan saudara jangan lupakan juga ada momen-momen selama masa pandemi ini, setiap Rabu malam kita bisa ada doa keluarga bersama. Saudara, mari kita tetap setia di dalam melakukan peran dan tanggung jawab kita. Dan mari kita tetap merindukan, saudara ya, saat dimana pada akhirnya kita bisa beribadah kembali bersama di gereja. Jaga kesehatan, saudara, tetap ya, jangan sampai kita sakit, istirahat makan minum yang cukup, yang baik, ya, dan juga hindari keramaian-keramaian yang tidak perlu, saudara. Dan mari kita terus berharap kepada Tuhan. Saya kira itu, saya undang kita kembali bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu hati berdoa. Bapa kami yang di surga, sebagaimana hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, hamba-Mu berdoa untuk seluruh keluarga-keluarga dan rumah tangga dari jemaat-Mu. Dalam masa-masa yang tidak mudah ini, Tuhan, berikanlah kembali firman-Mu untuk menuntun kami. Mampukan kami juga untuk melakukannya di dalam keluarga dan rumah tangga kami. Tuhan, kami banyak sekali kelemahan, kegagalan, kekurangan, kesalahan yang telah kami perbuat. Dan kami menyadari ya Tuhan bahwa kami butuh anugerah Tuhan. Karena seringkali kami tahu apa yang benar dan baik tapi tidak kami lakukan. Kami mohon sekali lagi pertolongan dan kemurahan-Mu supaya kami bukan saja mendengar firman-Mu tetapi kami dimampukan juga untuk melakukannya.
Tuhan berikan kami hati yang berbelas kasih dan mengampuni satu dengan yang lain. Tuhan pimpin sikap, perbuatan, perkataan kami satu terhadap yang lain, supaya kami bisa pakai untuk membangun satu dengan yang lain. Kami berdoa juga untuk tahap-tahap renovasi gereja Tuhan dalam masa-masa untuk penyelesaian. Tuhan memberkati, Tuhan kami menyerahkan seluruh panitia pembangunan. Tuhan berikan kekuatan, topangan, kasih karunia, juga seluruh tukang yang bekerja. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Kami berdoa untuk seluruh gereja-gereja yang sedang mempersiapkan reopening kembali. Tuhan juga menolong. Kami berdoa untuk hati kami seluruh jemaat, supaya Tuhan sendirilah yang kembali boleh memberikan kerinduan hati, kehausan, supaya kami boleh kembali merindukan masa-masa kami bersama-sama sebagai umat Tuhan, boleh beribadah di rumah-Mu. Kami berdoa juga untuk kondisi sosial dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Dalam masa-masa ini Tuhan tetap lindungi, Tuhan jaga. Tuhan tetap memberkati kestabilan secara politik di tengah-tengah negara dan bangsa kami. Tuhan menolong pemerintah, berikan kemampuan, kesanggupan, hikmat di dalam mengantisipasi segala hal, termasuk juga segala kebijakan yang diambil. Kami menyerahkan semua doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Doksologi. Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya segala berkat, baik jasmani maupun rohani, yang engkau butuhkan dicurahkan bagimu dan keluargamu dimanapun engkau berada, dari Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai, Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.